Salam takzim dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bulan suci Ramadan merupakan bulan barokah dan penuh makna. Di bulan suci Ramadan ini, kita dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pemirsa, banyak cara untuk memperbaiki diri di hari nan fitri menuju kemenangan. Di suasana pagi hari ini pun kami tetap setia menemani Anda dengan beragam tayangan kebudayaan dan adat istiadat yang bernuansa religi. Bersama saya Wima Yasir Rustam Dan saya Faizal Ramadanus. Di suasana Ramadan yang penuh dengan keistimewaan ini, terimalah persembahan dari kami Pelangi Nusantara bernuansa Islami bingkisan TVRI Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung. Dalam Pelangi Nusantara kali ini kami akan mengajak Anda pemirsa untuk melihat beragam tayangan mulai dari aktivitas masyarakat selama bulan suci Ramadan dan berbagai macam seni budaya Islami yang akan kami tayangkan sesaat lagi. Pemirsa, buah duku, buah pisang banyak dijual di tepian Sungai Ogan. Sekapur sirih setampuk pinang, demikian ucapan selamat datang kami persembahkan. Jalan-jalan ke Jembatan Ampera singgah sejenak membeli songket menawan. Inilah Pelangi Nusantara bernuansa Ramadan, bingkisan TVRI Sumatera Selatan. Dikala sang surya belum menampakkan sinarnya ke bumi, langit pun masih berselimut awan. Disertai hembusan angin yang sejuk, sangat terasa mewarnai panorama alam di sekitar Masjid Raya Taqwa yang terletak di Jalan Telaga Palembang. Suasana di kawasan Masjid Taqwa Palembang tampak begitu indah. Di belakangnya terdapat danau kecil yang dikelilingi pepohonan dan bunga-bunga semakin menambah keasrian dan keindahan masjid. Masjid Raya Taqwa Palembang dibangun sejak tahun 1973 di atas tanah seluas 2000 meter persegi, mampu menampung sekitar 2000 lebih jemaah. Marhaban ya Ramadan. Seiring datangnya bulan suci Ramadan tahun 1433 Hijriah, bulan yang penuh rahmat, maghfirah, dan pembebasan dari api neraka. Berbagai aktivitas dilakukan umat muslim di Palembang, Sumatera Selatan, seperti yang dilakukan ibu-ibu Masjid Taklim Al-Izhar Komplek Poligon Palembang. Mulai dari menyediakan hidangan untuk bersahur dan berbuka puasa bagi keluarga tercinta, agar dapat menjalankan ibadah puasa dengan tenang dan khusyuk. Di samping dapat melaksanakan amal dan kebajikan serta ibadah lainnya sebagaimana yang dicontohkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu summa ghadin an adahi fardu sahri Ramadana aziz sanati lillahi ta'ala. Bulan Ramadan adalah bulan yang lebih mulia dari 1000 bulan. Karena itu dalam bulan suci ini, umat muslim senantiasa memanfaatkannya dengan berbagai kegiatan spiritual.
seperti sholat berjamaah di masjid, berzikir, mengagungkan asma Allah, dan sholawat kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, serta istighfar, memohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dimaksudkan semata-mata untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, bermain adalah dunia yang penuh canda dan gembira. Dengan bermain, kita dapat memahami dunia sekitar secara alami. Teman-teman, bermain bukan sekadar kesenangan, melainkan juga merupakan sarana belajar untuk mendapatkan pengetahuan, pembentukan watak, dan berinteraksi satu sama lainnya. Sudah belum? Sudah. Topan jadi. Dalam bulan suci Ramadan ini, teman-teman dari Al-Izhar Palembang melakukan berbagai kegiatan yang bermanfaat loh. Di antaranya berpuasa, mengaji, berwudu, dan sholat berjamaah.
kegiatan ini, kami berharap dapat meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita mulai acara kita ini, kita harus berdoa. Coba doa anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Srahli Sodari wa Yasrili Amri Wahlul Uqdatam min Lisani Yafqahul Qawli. Bacaan berbuka puasa, siapa bisa? Coba Dapi. Allahumma lakal sumtu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Pemirsa, keutamaan bulan suci Ramadan kerap dirindukan oleh setiap insan. Karena di bulan ini kita senantiasa diharapkan dapat meningkatkan keimanan dan mempertebal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bukan itu saja Wima, ternyata bulan suci Ramadan ini membawa berkah bagi sebagian masyarakat Kota Palembang yang memiliki usaha di bidang makanan. Selama bulan suci Ramadan ini, masyarakat Kota Palembang melakukan kegiatan membuat makanan khas Kota Palembang dan lauk pauknya untuk disajikan, disantap dalam berbuka puasa nantinya. Subhanallah, begitu besar barokah yang bisa kita dapatkan di bulan nan suci ini. Salah satunya adalah senantiasa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Sang Pencipta. Karena terkadang tanpa kita sadari, kita kerap melakukan tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan datangnya dosa. Seperti judul lagu yang akan dibawakan oleh Ovi Juwanti berikut ini dengan judulnya Astagfirullah.
dapat keridhoanmu, tujuan akhir jalan hidupku. Astagfirullah, Tibanya bulan suci Ramadan disambut sukacita segenap umat muslim. Kendati sedang dalam ibadah berpuasa, tidak menyurutkan semangat warga untuk tetap bekerja. Seperti yang dilakukan sebagian warga yang menggeluti usaha penganan lokal. Usaha kuliner di kota Musi ini berjalan cukup dinamis. Yang mendominasi tentu saja makanan khas Palembang seperti pempek, model, dan beberapa makanan lainnya. Keberadaan usaha kuliner makanan khas Palembang ini adalah hasil dari produksi ekonomi kreatif masyarakat sebagai sumber mata pencahariannya. Sentra-sentra produksi makanan khas Palembang ini tersebar di berbagai kampung atau kelurahan yang ada di Palembang. Tidak mengherankan jika usaha pembuatan pempek dan makanan khas Palembang ini sudah menjadi komoditas yang umum terlihat. Inilah Kelurahan 27 Ilir, Kecamatan Ilir Barat 2, Palembang. Sebagian besar penduduknya memiliki pekerjaan sebagai pembuat pempek, di samping berprofesi sebagai pembuat mebel dan pedagang. Kelurahan padat penduduk ini dihuni sekitar 3.060 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 1.466 jiwa dan perempuan 1.594 jiwa yang tersebar di 10 RT serta 2 RW. Aktivitas perdagangan cukup menonjol di daerah ini, tidak hanya dikarenakan terdapatnya pasar sekanak yang berada di pinggir aliran Sungai Musi yang dekat dengan pemukiman mereka. Namun, penduduk di kelurahan ini
memang sudah turun-temurun mayoritas berdagang. Di sini masyarakat Kelurahan 27 Ilir rata-rata aktivitasnya itu berdagang pempek dan mereka membuat sendiri. Hampir itu mereka bisa hidup dari perdagangan pempek inilah Pak. Karena mereka ini usaha kecil dan menengah rata-rata. Dan juga perdagangannya semua habis Pak, laris manis di sini. Nah, di Kelurahan 27 ini rata-rata masyarakatnya itu berdagang tadi Pak. Kelurahan 27 Ilir adalah salah satu wilayah wisata kuliner yang menjual makanan Palembang. Meski beragam kuliner dapat dijumpai di sini, namun yang dominan adalah tempat usaha yang membuat dan menjual pempek. Melihat prospek ekonomi yang cukup baik ini, para warga semangat untuk menekuni usaha ini demi menopang kehidupan mereka, seperti yang sudah dilakukan Desi. Untuk menjalankan usaha ini, Desi menyewa sebuah tempat yang tak jauh jaraknya dari tempat ia berjualan. Dengan mempekerjakan 3 orang pegawai yang diberikan upah harian, proses pembuatan pempek ini rutin dilakukan setiap hari. Cek Desi, nah bosnya nggak naruh. Pada hari biasa umumnya menghabiskan bahan sebanyak 20 kg telur, ikan 30 kg, tepung sagu 15 kg, dan beberapa bahan tambahan lainnya. Ya, dan ngambilnya dari itu yang kalau di sini. 1 kilogram ikan dapat menjadi 100 buah pempek berukuran kecil, seperti telur, kulit, tahu, dan adaan. Atau 1 kilogram ikan tersebut dapat dibuat menjadi 20 pempek berukuran besar. Pada bulan Ramadan ini, penjualan mengalami peningkatan 100% lebih. Dan menjelang Lebaran, umumnya akan mengalami peningkatan hingga 400%. Di bulan Ramadan ini ya insya Allah banyak juga Pak yang market, khususnya di luar kota, di Jakarta, Prabu Muli, atau bisa juga di luar negeri Pak, bisa juga yang market. Nah kebanyakan yang untuk jualan-jualan ini galak ngembek lagi, cak itu untuk jual, cak itu di pasar-pasar beduk, cak itu. Alhamdulillah omsetnya agak meningkat juga dari hari biasa. Nah jadi untuk wong-wong yang di Palembang kalau istilahnya belum makan pempek itu di bulan Ramadan ini belum masuk kenyang istilahnya. Lagi untuk buka. Untuk berbuka puasa itu. Pempek yang dibuat dari Kelurahan 27 Ilir, khususnya Jalan Depaten ini, banyak dipasarkan oleh para pedagang keliling maupun yang menjualnya kembali ke tempat lain dengan harga yang lebih mahal.
Harga jual di Depaten Lama Rp900 untuk satu pempek kecil. Seperti pedagang keliling yang bernama Mulyadi ini, setiap harinya dia mengambil pempek dari warung milik Desi. Dengan mengayuh sepeda berkilo-kilometer, Mulyadi kemudian mampu menjual sebanyak 300 buah pempek kecil. Pempek yang dibelinya dari Desi seharga Rp900 ini dijualnya kembali dengan harga Rp1.250 per buah. Hampir 15 tahun. Kalau jual bulan puasa ini mulai jam 12 siang sampai jam 6 langsung berbuka di masjid. Biasanya bawa 300, 250. Kadang habis, kadang tidak. Kalau dibanding di luar bulan puasa masih mending di bulan puasa. Agak cepat lakunya, walaupun waktunya singkat. Pada bulan Ramadan ini banyak juga konsumen yang membeli langsung ke warung Desi. Mereka umumnya membeli untuk menu pendamping saat berbuka puasa. Lagi beli pempek untuk berbuka puasa. Ya rasanya biasanya kapan berbuka ini nak makan pempek itulah. Kapan belum makan pempek itu rasanya belum lega. Belum pas niat. Jadi kami biasa beli pempek ini di warung Desi di 27 Jalan Temon. Pada bulan suci Ramadan ini, pempek yang diproduksi dari warga Kelurahan 27 Ilir ini banyak dijual kembali di pasar-pasar beduk atau pasar Ramadan yang banyak bermunculan khusus di bulan Ramadan. Beragam penganan lokal khas Palembang, produksi warga 27 Ilir banyak dijumpai di sini. Bulan Ramadan ini, pedagang-pedagang pempek ini banyak permintaan dari luar daerah dan juga untuk mengisi di pasar-pasar beduk kota Palembang ini, Pak. Keberadaan Kelurahan 27 Ilir, Kecamatan Ilir Barat 2 Palembang, dengan semua potensi ekonomi kreatif yang dimiliki warganya ini, tentu perlu harus terus dibina dan ditingkatkan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan warganya. Sumatera Selatan memiliki beragam etnis dan budaya.
Salah satunya pemirsa dapat kita lihat di Kota Palembang di kawasan 13 dan 14 Hulu. Di kawasan ini terdapat salah satu komunitas keturunan Arab yang lebih dikenal dengan Kampung Al-Munawar. Jadi Wima, di Kampung Al-Munawar ini kita bisa melihat berbagai macam pembelajaran tentang agama Islam. Dan di sini setiap harinya pembelajaran agama Islam ini dapat kita lihat dengan adanya baca tulis Al-Quran dan pembahasan agama yang lainnya. Iya pemirsa, inilah Indonesia yang kaya akan budaya serta adat istiadat yang berbeda-beda yang tidak henti-hentinya membuat kita bangga menjadi bagian dari Nusantara Persada. Salah satu kebudayaan yang begitu erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari adalah tarian. Karena tarian menggambarkan cerita serta kisah yang syarat akan makna.
Perkembangan pembangunan kota Palembang tidak terlepas dari peran dan dukungan masyarakat yang terdiri atas berbagai etnis. Kehidupan yang rukun berbagai etnis memberikan kontribusi menjaga keberlangsungan pembangunan di kota Palembang ini. Ada beragam etnis masyarakat yang hidup rukun dan damai, mulai dari etnis asli Palembang, Tionghoa, India, hingga keturunan Arab. Posisinya yang penting dalam jalur perdagangan dunia membuat Palembang menjadi tempat persinggahan para pedagang asing pada masa lalu. Tidak heran jika hingga kini masih dijumpai sisa-sisa sejarah mereka. Keturunan Cina dan Arab bahkan memiliki perkampungan yang sekarang sudah berusia minimal 200-an tahun. Salah satu komunitas itu adalah keturunan Arab. Sebagian masih bermukim di sepanjang tepian Sungai Musi. Beberapa perkampungan Arab dinamai sesuai nama pendiri yang menjadi marga bagi keturunannya. Misalnya Al-Habsi di 12 Ulu, Al-Munawar di 13 Ulu, Al-Kaf di 14 Ulu, dan As-Segaf di 16 Ulu. Di sisi lain tepian Musi, yaitu kawasan seberang Ilir, kawasan pemukiman keturunan Arab, antara lain terdapat di 8 Ilir hingga 10 Ilir. Keberadaan kampung Arab itu terpelihara dengan baik, berbaur bersama komunitas masyarakat lainnya. Salah satunya seperti yang terlihat di kampung keturunan Arab Al-Munawar di Kelurahan 13 Ulu. Kampung Al-Munawar merupakan salah satu hunian tertua warga keturunan Arab di Palembang. Kampung ini sudah berusia lebih dari 300 tahun. Didirikan oleh Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Munawar yang berasal dari Yaman Selatan. Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Munawar kemudian mempersunting gadis Palembang Masayu Bariah binti Basagus Muhammad. Dari perkawinan ini kemudian lahir 8 orang anak yang masing-masing memperoleh 1 rumah warisan. 8 rumah warisan inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya Kampung Al-Munawar yang kini dihuni 73 kepala keluarga. Balai Arkeologi Palembang telah menetapkan 8 rumah bari itu termasuk dalam situs cagar budaya. Banyak peninggalan pendahulu yang masih terjaga hingga kini. Walaupun dalam kondisi yang sudah tua, di salah satu rumah masih tersimpan sebuah Al-Quran bertinta emas.
Kampung Al-Munawar adalah salah satu contoh komunitas masyarakat yang berperan aktif dalam membangun daerah dengan cara tetap menjaga keberlangsungan budaya Islam. Silsilah itu dimanapun ada, biarpun jauh juga ada, sebab kita bikin silsilah itu dari Ketua Rupito Alawin di Tanah Abang. Tapi semua habaib itu mempunyai silsilah. Seperti saya ada silsilahnya di rumah. Juga biarpun di gunung-gunung juga di Bogor itu, Ciawi di mana itu ada semua silsilah itu. Sebab untuk supaya tahu keturunannya siapa dari mana gitu. Saat menjelang maghrib, warga laki-laki mulai keluar rumah menuju musola Al-Munawar. Musola ini menjadi tempat bertemunya warga dan tempat pembelajaran serta syiar Islam yang rutin dilakukan. Seusai sholat maghrib berjemaah, pada hari biasa, anak-anak mengikuti sekolah agama setiap malam. Namun di bulan puasa, sekolah diliburkan. Tujuannya jelas untuk untuk menyiarkan Islam ya, pertama untuk pendidikan dasar ini dasar sekolahnya. Terus untuk acara sini, acara anak-anak itu acaranya belajar sembahyang, terus belajar tahlil dan lain sebagainya. Nilai yang dari awal itu anak-anak itu ditanamkan tentang keislaman dari awal itu ya, seperti apa, tika Al-Quran, terus ya dilanjutkan dengan diniyah yang formal. Itu yang pertama memang ditanamkan untuk keislaman itu. Di Musola Al-Munawar ini setiap 2 bulan sekali rutin diselenggarakan khataman Al-Quran. Dan di penghujung bulan Sya'ban lalu, kegiatan ini ramai diikuti tidak hanya oleh warga Al-Munawar saja, namun para undangan yang datang dari kampung seberang. Adalah acaranya khataman Quran, dan memang acara ini setiap tahun di penutup di akhir-akhir bulan Sya'ban, artinya pembukaan bulan Ramadan lah, penutupan dari kegiatan tadarusan kami yang kami buat setiap malam ini penutupan. Jadi memang agak dibesarkan, ada mengundang juga jamaah-jamaah luar musola kan, dari 14, dari 12 hulu, dari 7 hulu kan.
Menjaga budaya Islam tetap berjalan seiring dengan proses pembangunan yang terus berlangsung, semakin terasa menjelang bulan Ramadan. Pada hari-hari akhir bulan Sya'ban, banyak dimanfaatkan warga untuk berziarah ke makam keluarga maupun makam ulama dan para wali Allah. Ada tradisi yang rutin dilakukan paling tidak sejak 3 tahun terakhir. Menjelang bulan suci Ramadan, kota Palembang dibanjiri oleh ulama, habib, dan kiai dari penjuru tanah air dan luar negeri yang menyempatkan diri menghadiri haul dan ziarah kubra ulama dan aulia Palembang Darussalam. Tradisi yang mengedepankan budaya Islam serta nilai-nilai kebersamaan ini menjadi ciri khas warga. Tradisi ini mencerminkan tatanan beragama yang melekat dalam kehidupan masyarakat Islam di kota Palembang. Palembang membangun daerahnya dengan tetap menjaga nilai-nilai kerukunan dalam masyarakat, terutama sikap saling peduli, pengertian, menghormati dan mencintai para ulama dan leluhur yang tetap terpelihara. Pemirsa, mengapa bulan puasa menjadi begitu istimewa? Karena di bulan ini kita diwajibkan untuk dapat menahan segala macam hawa nafsu. Mulai dari menahan rasa lapar, dahaga, dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dikhawatirkan dapat membatalkan pahala puasa. Puasa bukan menjadi penghalang dan kendala bagi kita untuk melakukan berbagai macam kegiatan. Penurunan stamina ini terkadang menjadi faktor dan kendala dalam menjalankan ibadah puasa. Dan untuk itu pemirsa, kami akan mengajak Anda melihat dan menyimak tips sehat dalam menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI Pelangi Nusantara di seluruh Indonesia yang saya cintai. Tanpa terasa, Ramadan sudah datang kembali. Tanpa terasa, kondisi tubuh kita juga sudah kembali letih. Bapak Ibu bisa bayangkan, 1 tahun setelah perjumpaan Ramadan yang lalu, kali ini kita berjumpa lagi dengan kondisi yang sama. Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara kita untuk mencegah rasa lelah, rasa capai, rasa lapar yang menghantui kita, yang kita takuti sebelum Ramadan? Saya sedikit akan memberikan tip kepada Bapak Ibu sekalian. Di bulan Ramadan, ada suatu yang tersirat dari Rasulullah SAW. Dia berkata, "Sumu tasihu, berpuasalah kamu agar kamu sehat." Nah, ini kuncinya. Kita akan buktikan di mana sehatnya. Sehat dalam pengertian di sini adalah bukan hanya sehat fisik, sehat mental, sehat spiritual, dan sehat sosial. Itu adalah hasil dari berpuasa. Bapak Ibu sekalian,
beberapa tips kesehatan yang akan saya berikan kepada Bapak Ibu. Ini insya Allah akan berguna kalau memang kita lakukan secara baik. Pada dasarnya, tubuh kita memerlukan energi. Energi itu akan kita dapatkan dari apa yang kita konsumsi, itu jelas. Artinya apa? 4 sehat 5 sempurna itu tetap harus masuk ke dalam tubuh kita. Tapi ada caranya, ada sesuatu sistemnya yang harus kita ikuti. Pertama adalah niat. Kenapa niat penting? Karena dengan niat kita mempersiapkan seluruh sistem yang ada di tubuh kita untuk siap menerima puasa itu. Yang kedua, Rasulullah mengatakan pada waktu makan, pada waktu kita berbuka, jangan langsung bermakan makanan yang seperti kita makan seperti biasa. Makanlah, mulailah makan dengan makanan yang manis. Makanlah kurma. Kita bisa sholat, kita bisa tarawih, pulang kita bisa baru makan besar. Kenapa? Setelah makan kurma, beberapa jam kemudian lambung kita sudah siap dan baru kita bisa isi dengan makanan yang besar. Yang kedua, sahur Bapak Ibu. Kita bangun susah sekali. Makanya Rasulullah bilang, sahur itu adalah sunnah. Dapat pahala kita makan sahur. Karena apa? Karena di dalam sahur juga mempersiapkan seluruh yang ada di dalam badan kita dengan niat kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada waktu makan sahur, banyaklah makan serat. Apapun yang bersifat serat itu akan bertahan cukup lama pada lambung. Dan rasa lapar tidak akan cepat datang dengan kita banyak makan serat. Bapak Ibu sekalian, sepertinya kecil, tetapi itu adalah tip kesehatan di bulan Ramadan. Sekali lagi, saya sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu, pemirsa TVRI, Pelangi Nusantara di seluruh Indonesia yang sudah mempersiapkan diri mengarungi Madrasah Ruhaniyah di bulan Ramadan kali ini. Insya Allah kita akan bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, betapa indah sentuhan religi dipadu dengan budaya merupakan titisan tradisi warisan leluhur bangsa. Seni dan budaya dapat kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan untuk itu pemirsa, kami mengajak Anda, mari kita lestarikan seni dan budaya warisan leluhur bangsa. Pemirsa, tidak terasa usai sudah perjumpaan kita kali ini dalam Pelangi Nusantara bernuansa religi bingkisan TVRI Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung. Dan tidak lupa pemirsa, kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa kali ini dapat berjalan dengan baik. Dan akhirnya, saya Faizal Ramadanus dan rekan saya Wima Yasar Ustam mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami rapatkan jari jemari, tanda saatnya kami undur diri. Salam ukhuwah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.